di Jalan Gelora, lapangan tembak Senayan, di mana massa atau pendemo ini berusaha untuk merinsek masuk menuju ke dalam gedung DPR Jakarta melewati gerbang Pancasila. Saudara, polisi membubarkan aksi massa di depan gedung DPR yang berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada. Polisi sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa karena tenggat waktu untuk unjuk rasa sudah selesai. Kaisang itu lahir Desember. Jadi kalau misalnya penetapannya itu di September, otomatis Kaisang tidak bisa lolos. Tapi kalau misalnya pelantikan dia harus berusia 30 tahun, maka Kaisang bisa lolos maju ke Pilkada. Pengesahan itu batal dilakukan. Tapi sekali lagi ini batal dilakukan. Bukan undang-undangnya batal direvisi, tapi undang-undangnya batal disahkan. Apakah ada peluang untuk bisa disahkan lagi? Sangat bisa, karena sudah selesai dibahas. Sisa menunggu untuk disahkan. Tapi kenapa begitu tergesa-gesa? Kenapa tidak menurut kepada putusan dari Mahkamah Konstitusi? Seperti halnya pada putusan 90 yang lalu. Ketika MK sudah memutus, maka KPU melaksanakannya dan DPR tidak melakukan apa-apa. Melanggar konstitusi, membangkang pada konstitusi. Punya alasan untuk menyalahkan bahwa ada satu kata kawan-kawan. Sampai akhir menutup mata. Gulingkan rejim Joko Widodo. Saya yakin Anda pasti menemukan juga di media sosial Garuda Biru dan juga ada tagar kawal putusan MK. Itu adalah suara-suara yang muncul di ruang-ruang publik, media sosial, kemarahan masyarakat terhadap apa yang terjadi di gedung DPR RI. Badan Legislasi membahas atau melakukan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutus terkait dengan aturan dalam pemilihan kepala daerah. 22 Agustus 2024, mahasiswa bersama dengan masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di gedung DPR RI. Mereka menyuarakan aspirasi mereka, kemarahan mereka, kekecewaan mereka kepada pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan, tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka menyebut apa yang dilakukan DPR adalah mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka disebut sebagai yang tidak peduli dengan keadilan. Saya minum dulu. Baru saja saya balik dari gedung DPR RI, di mana dilakukan aksi demo besar-besaran di gedung DPR RI yang
dilakukan oleh masyarakat dari berbagai elemen. Jadi tadi saya lihat ada, selain ada teman-teman dari buruh, ada juga teman-teman dari para seniman. Jadi ada komika, ada juga aktor, ada juga produser film, ada juga sutradara film, dan sekitar sudah jelang sore lewat pukul 13 itu berduyun-duyun datang mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di wilayah Jabodetabek. Jadi tadi luar biasa sekali penuh di gedung DPR RI. Tadi saya ada di 2 titik ya saat memantau demo ini. Pertama, saya ada di pintu depan gedung DPR RI, yaitu di Jalan Gatot Subroto. Kemudian saya berpindah ke gedung atau gerbang satunya. Jadi gerbang Gatot Subroto itu biasanya digunakan untuk akses masuk para pimpinan DPR RI. Kemudian yang belakang itu biasanya untuk para tamu. Kami juga wartawan akan masuk ke sana. Nah, itulah tadi terjadi aksi mendorong pagar gerbang DPR RI sampai roboh, kemudian mahasiswa berorasi di situ, sempat dilakukan aksi bakar ban sampai terjadi aksi dorong dengan petugas kepolisian. Kenapa sih sampai heboh sekali? Tadi saya sempat mendengar sejumlah orasi yang disampaikan oleh mereka yang hadir di dalam demo di DPR yang mengatakan bahwa ini tuh sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi gitu. Sampai akhirnya mereka memilih untuk datang ke sana, tidak bawa kepentingan apapun, begitulah bahasanya. Saya jadi berbincang juga dengan Reza Rahadian, aktor, setelah dia memberikan orasi. Di orasinya dia begitu keras ya, menyatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa didiamkan lagi. Dan dia yang tidak pernah, saya bilang tidak pernah ya saya melihat Reza hadir di demo-demo seperti itu, kali ini hadir. Saat saya wawancara dia sempat menangis. Apa yang dia tangisi itu nanti bisa disaksikan lebih lengkap di program Niluh hari Senin nanti. Tapi ini menunjukkan apa? Ada begitu besar masyarakat menyadari bahwa ada yang salah, ada sesuatu yang terkoyak di sini yang mengoyak nurani masyarakat. Nah, kalau kita lihat memang pada hari Selasa malam, Rabu malam itu media sosial itu diramaikan dengan tagar kawal putusan MK. Terus kemudian juga ada Garuda Biru itu bertebaran di semua media sosial. Berbondong-bondong masyarakat itu memposting terkait dengan Garuda Biru. Peringatan darurat, begitulah kurang lebih yang muncul di media sosial. Jadi saya mau tarik mundur lagi nih, apa sih yang terjadi sampai ada peristiwa atau ada gerakan kawal Mahkamah Konstitusi ramai di media sosial. Ada juga Garuda Biru, peringatan darurat, terus kemudian sampai aksi demonstrasi yang digelar pada hari Kamis 22 Agustus. Ini sebenarnya berawal dari hari Selasa pada 20 Agustus 2024. Jadi pada hari itu Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan uji materi terkait dengan Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh 2 partai non-parlemen, yaitu ada Partai Buruh, juga ada Partai Gelora. Dan mereka di situ menginginkan agar mereka itu bisa mengajukan calon kepala daerah gitu. Jadi dalam yang dimohonkan oleh Partai Buruh itu tertulis bahwa dia meminta untuk pasal 40 Undang-Undang Pemilu ya. Di situ berbunyi bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Nah, yang dimohonkan dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu yang dimohonkan. Nah, dengan menerapkan perolehan suara sah dan pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Itu yang diminta oleh
Jadi intinya bahwa Partai Buruh dan Partai Gelora berharap mereka yang kemudian non-parlemen, artinya tidak mendapat kursi di DPR, itu bisa mengajukan calon kepala daerahnya. Itulah yang dimohonkan oleh dua partai non-parlemen ini. MK kemudian memutuskan mengubah threshold atau ambang batas untuk partai politik bisa mencalonkan kepala daerah. Kalau sebelumnya itu adalah 25% perolehan suara partai politik atau 20% kursi di DPRD. Sekarang diganti. Ini kemudian membuat lebih longgar gitu untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Kalau kita bicara misalnya DKI Jakarta, ini berdasarkan putusan MK, threshold pencalonan gubernur Jakarta itu hanya membutuhkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Jadi ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5% hingga 10% tergantung jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut. Kalau itu terjadi artinya, jadi kan kita lihat ya situasi di DKI Jakarta. Tadinya itu sempat diisukan akan ada 3 kubu, kemudian berubah jadi 2 kubu, 2 calon gitu yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Lalu belakangan PDIP itu tinggal sendiri. Jadi Kim pada koalisi Kim di Pilpres itu mendapat tambahan dukungan dari lawan politiknya kemarin, yaitu ada Nasdem, PKS, PKB bergabung. Kalau kita lihat perolehan kursi DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP itu tidak mencukupi threshold atau ambang batas untuk bisa mengusung calon kepala daerahnya sendiri. Artinya dia butuh koalisi. Tapi ketika Kim ini kemudian sudah mengambil atau berkoalisi dengan semua partai parlemen di DPRD DKI, maka PDIP tidak bisa mencalonkan, tapi dengan ini PDIP bisa kemudian mencalonkan, artinya akan ada 2 kubu. Yang juga kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan MA, menganulir putusan MA. Jadi sebelum ada permohonan uji materi soal threshold ini ke MK, sebelumnya ini MA juga sempat memutus terkait dengan pilkada, yakni adalah soal batas usia. Jadi di Perpu itu tertulis bahwa usia calon kepala daerah itu minimal 30 tahun pada saat penetapan atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Itu diubah menjadi 30 tahun pada saat dilantik menjadi kepala daerah. Ini yang disinyalir sebagai upaya Presiden Jokowi untuk meloloskan anaknya Kaesang bisa maju dalam kontestasi pilkada, karena Kaesang itu lahir Desember. Jadi kalau misalnya penetapannya itu di September, otomatis Kaesang tidak bisa lolos. Tapi kalau misalnya pelantikan dia harus berusia 30 tahun, maka Kaesang bisa lolos maju ke pilkada. Ini yang kemudian ramai dan ini dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Itu hari Selasa. Malamnya saya itu membaca dan mendapatkan sejumlah notifikasi dari beberapa rekan yang baik itu pengamat politik, kemudian rekan-rekan aktivis yang mengatakan bahwa hati-hati, ada upaya untuk melakukan kebut semalam gitu di DPR merevisi undang-undang pilkada. Dan benar saja terjadi. Besokannya pada hari Rabu itu DPR menggelar rapat untuk kemudian merevisi undang-undang pilkada. Memang revisi ini sudah terjadwal karena memang sudah masuk prolegnas dan Januari itu surprise-nya untuk pembahasan itu sudah keluar. Mei sempat dilakukan pembahasan, tapi kemudian kalem gitu. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba sehari setelah putusan MK ngebut untuk kemudian merevisi si undang-undang pilkada ini? Bahkan dari PDIP mengatakan tidak tahu bahwa akan ada revisi undang-undang, akan ada pembahasan soal revisi undang-undang pilkada sampai dengan malam hari itu. Mereka baru dapat undangannya malam kalau nggak salah untuk undangan rapat itu. Dan itu semuanya seperti dikejar waktu. Inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan publik. Akhirnya pada Rabu pagi, siang, sampai malam itu semakin besar gerakan yang muncul di media sosial dan berakhir juga pada hari Kamis gerakan itu dilakukan. Saya datang ke DPR pagi hari untuk mengikuti
pengesahan atau paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang pilkada yang sudah dilakukan, tapi karena tidak quorum jumlah dari anggota DPR yang hadir, kan itu harus 50+1 ya, kemudian ini tidak quorum, akhirnya pengesahan itu batal dilakukan. Tapi sekali lagi ini batal dilakukan, bukan undang-undangnya batal direvisi, tapi undang-undangnya batal disahkan. Apakah ada peluang untuk bisa disahkan lagi? Sangat bisa, karena sudah selesai dibahas. Sisa menunggu untuk disahkan. Apa yang terjadi di sini? Ini yang dianggap bahwa DPR ini melanggar karena karena ingin menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita menilik putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Begitu selesai diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka selesai. Semua sebagai yang melakukan amanat undang-undang itu harus melakukannya gitu. Karena Mahkamah Konstitusi sudah menjadi hukum tertinggi gitu. Selesailah sampai di situ. Tapi ketika kemudian malah dilakukan hal seperti ini, apalagi memasukkan pertimbangan hasil putusan MA dalam revisi ini yang disebut oleh pakar hukum tata negara bahwa inilah yang disebut dengan melanggar konstitusi, membangkang pada konstitusi. Suara itu yang besar sekali disuarakan. Saya bertemu dengan wakil pimpinan DPR, wakil ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Saya juga menanyakan ini. Menurutnya bahwa bukan untuk menganulir putusan MK, tetapi ini adalah untuk memperjelas agar tidak terjadi kebimbangan hukum karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, tapi kenapa begitu tergesa-gesa? Kenapa tidak menurut kepada putusan dari Mahkamah Konstitusi seperti halnya pada putusan 90 yang lalu? Ketika MK sudah memutus, maka KPU melaksanakannya dan DPR tidak melakukan apa-apa. Oke, alasannya sih ada sih. Nanti bisa disaksikan di Niluh ya, terkait dengan jawaban Sufmi Dasko Ahmad soal ini. Tapi begini, KPU sudah mengeluarkan statement juga terkait dengan hal ini yang mengatakan bahwa berkaca dari putusan 90 di mana mereka mendapat teguran dari DKPP karena melaksanakan undang-undang atau putusan MK itu tanpa berkonsultasi dengan DPR, maka mereka akan berkonsultasi dengan DPR dulu sebelum apakah menggunakan si undang-undang atau si putusan MK ini atau tidak. Oke. So confusing ya. Jadi kalau MK itu adalah hukum tertinggi kita, tapi semua orang merasa bimbang untuk melakukannya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya juga bingung jadinya. Jadi ketika kemudian memang benar ini harus benar-benar kita kawal. Kalau memang sampai dengan 27 Agustus tidak ada pengesahan atas revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah digelar di Balik DPR, ya pada tanggal 27 Agustus mereka yang belum berusia 30 tahun saat penetapan, siapapun dia tidak akan bisa maju dalam Pilkada 2024. Pun kepada partai-partai yang perolehan suaranya belum mencapai 25% atau 20% perolehan kursi DPR. Mungkin yang perolehannya kalau Jakarta itu 7,5% udah bisa lah mendaftarkan calonnya. Apa artinya? Pilihan masyarakat terhadap calon pemimpinnya semakin beragam. Itulah kemudian yang kita harapkan, semakin banyak pilihannya, kita bisa semakin memikirkan mana yang terbaik, tidak dikungkung oleh hanya satu calon saja. Karena demokrasi tentunya berujung pada bagaimana masyarakat bebas memilih siapa calon pemimpinnya, siapa yang mereka percaya untuk menjadi pemimpin. Jangan lupa saksikan Niluh setiap Senin pukul 20.30 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.